Bapa yang Maha Kasih, selamat pagi. Terima kasih atas segala berkat yang boleh tercurah pada kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul di ruangan Meet ini untuk menyelenggarakan kegiatan parenting di pagi hari ini. Berkatilah setiap niat baik kami ya Bapa, agar kegiatan pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah juga para orang tua yang boleh bergabung bersama kami di ruang virtual ini. Semoga mereka juga boleh terbantu dengan kegiatan parenting di pagi hari ini. Mohon berkat-Mu ya Bapa atas setiap dari kami, terutama juga untuk Ibu Ari serta Ibu Indra, serta semua petugas yang pada hari ini bertugas untuk mengisi kegiatan parenting hari ini. Berkat-Mu kami mintakan pada setiap dari pribadi kami, orang tua, murid, serta anak-anak didik kami. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh dari kata sempurna ini, kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, selama-lamanya. Bapak Edward Mikaelis, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Tea. Bu Ari. Ya Bu Indra. Ya silakan. Oh, bentar saya update Bu Ana dulu ya. Lanjut Bu Ari, mangga. Ya, terima kasih teman-teman. Ini akan ada video inspirasi yang ditayangkan. Sebetulnya ini video iklan, tetapi penuh makna. Jadi nanti pada saat sekarang ini akan dibantu oleh Bu Indra untuk kita semua dijadikan co-host. Kemudian orang tua boleh kita admit gitu ya. Nah mereka hanya melihat dulu, nanti kurang 5 menit Bu Luki akan menyapa, kemudian oleh Ibu Ana akan dilanjutkan dengan doa. Begitu kurang lebih seperti yang kemarin sudah di-share panduan acaranya, kegiatannya. Gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama berjalan saja. Nah, sudah ada 12 orang ya yang waiting dulu gitu ya. Begitu teman-teman, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Apakah ada yang mau kasih saran? Oh, Ibu Ari sedikit Bu Ari. Ya. Ya, untuk Ibu Luki mungkin ya. Bu Luki doa penutup oleh Mama Kensi B3. Ya, itu aja. Makasih ya Bu Luki. Ya, nanti kalau seandainya ada waktu, ada yang akan disampaikan, ada pengumuman terakhir, boleh silakan, gitu ya. Iya, jika tidak ada, kita akan mulai, teman-teman. Boleh, sudah mulai banyak sih Bu yang masuk di waiting room-nya. Ya. Boleh tinggal di-invite ya Bu ya. Saya share screen-nya dulu. Oke. Ya, silakan admit. Oh my goodness. Tawa ka pa. Alam mo naman, pag dumi, ayaw ni Mami, di ba? Di ba? Oh, ba't nagdumi ka? Ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Ano na naman? Saan ka na naman naglaro? Okay, taas mo kami.
Anong ginawa mo? Bakit ka dumi? Ayan. Ang dumi-dumi. Kung maglaban niya na. Oh my God. Ang dumi-dumi mo, be. Gusto ko talaga makita siyang malinis. Every time. Ayaw kong may masabing hindi maganda sa anak ko kasi masakit yun sa akin bilang ina. That's you. Can I help you? Ay, bakit to? Sabog. Yan. Galing-galing naman. Okay. Ano kaya ang sasabihin ng mami mo? Hindi ba siya magagalit? Alam ko po magagalit siya, pero maging honest na lang po ako sa kanya. Ay, yun ang mabuti. Okay. High five. Oh, okay. Salamat, ha? Salamat po. Bye-bye. Bye. Ay, galing naman ni baby ko. Super happy ako na sobrang proud talaga. Kasi hindi ko in-expect na ganito. Yung mga tinuturo namin sa kanya, yung mga paalala namin, na-apply niya talaga. Niya kasi iisipin niya, di ba? Magagalit si mama. Hindi naman ganun eh. Talagang yung heart niya. Nakita ko, Super proud. Ang galing pala ng ano ko. Okay naman pala akong mami. Lagi ko rin kasi pong dinadaw niya sarili ko. Hindi ko in-expect na ganun yung... Kasi nakita ko siya, akala ko makulit, akala ko naglaro. Tapos kaya pala ganun. Ayun lang, nagulat po ako. Hello po. Sige po. Ba't ka umiyak? Eh, kasi kala ko nagkulit ka dun. Ayun naman pala, nag-help ka naman pala kay Lolo.
Silakan Ibu Luki. Ibu Awi. Selamat pagi Riko. Maaf Ibu Luki, masih di mute Bu Luki. Ibu Luki. Ya. Terima kasih Ibu Indra, Ibu Ari. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Mama, Papa. Hari ini pagi-pagi KBTK Maria Bintang Laut memberikan sarapan. Wah, bukan sarapan nasi goreng ternyata. Selamat pagi. Bukan sarapan roti bakar sama susu. Tapi kita akan memberikan sarapan rohani, sarapan untuk memberikan kekuatan kepada mama dan papa sekalian pada parenting pada hari ini dengan tema pentingnya bermain pada anak usia dini. Nah, pasti menarik karena ada kata-kata bermain. Wah, bermain itu adalah tujuan anak-anak yang pertama loh, Mami, Papi ketika mau berangkat ke sekolah. Yuk, pasti materi hari ini dengan tema pentingnya bermain pada anak usia dini menarik. Mari kita awali pertemuan kita parenting pagi hari ini dengan bimbingan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Silakan Ibu Ana buka parenting hari ini dengan mohon berkat Tuhan dengan doa pembukaan. Pada Ibu Ana, silakan. Ibu Ana, punten masih di mute. Selamat pagi semuanya, Ibu Tea, rekan-rekan guru, Mami Papi, anak-anak semua yang berada di rumah. Baiklah, kita awali pagi hari ini dalam kegiatan parenting bersama melalui doa pembukaan supaya kegiatan hari ini dapat berjalan lancar. Oke, anak-anak, Mami Papi, dan rekan-rekan guru, marilah kita hening sejenak dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Bapa Allah penyelenggara sumber hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari malam tadi hingga saat ini kami dapat berkumpul bersama meskipun secara online untuk bertemu sapa, berdiskusi mengenai asiknya anak-anak dapat bermain. Sehingga dalam masa pendidikan usia dini, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang optimal dan menjadi anak-anak Mikelitian yang selalu bergembira, bersyukur, dan kreatif. Bapa, kami mohon pula untuk perangkat dan jaringan koneksi yang kami gunakan saat ini dapat berfungsi baik, sehingga acara parenting online ini dapat berjalan lancar. Berikanlah pula kesehatan kepada Suster Priska selaku pimpinan yayasan kami, kepala sekolah Ibu Tea, para guru, para karyawan, orang tua murid, agar dapat memberikan hati dan bekerja sama dalam mendidik putra-putri tercinta dengan sabar, bijaksana, dan tulus. Dan bagi mereka yang sedang menderita sakit, hiburlah, jamahlah, dan berilah kekuatan serta kesembuhan agar mereka dapat beraktivitas kembali seperti semula. Ya Bapa, semua harapan dan rencana-rencana kami
kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan melalui doa Allah penyelenggara. Allah, Engkau yang tidak dapat salah dalam penyelenggaraanmu, berilah agar kami percaya akan bimbingan-Mu, dan berilah agar kami menerima apa yang Kau berikan, serta mengenal dan melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Bapak Edward Michaelis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Ana untuk doanya. Mari Bapak, Ibu sekalian, Mama, Papa, anak-anak, kita persilahkan Ibu Ari. Silakan Ibu Ari menyampaikan materinya. Selamat menikmati, semoga menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi Papa dan Mama untuk mendampingi. Silakan. Ya, terima kasih Bu Luki. Terima kasih juga untuk Ibu Ana yang sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Papa Mama, anak-anak semua. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Iya, kita berjumpa lagi di kegiatan parenting class bulan November ya. Setelah kemarin di awal tahun ajaran di bulan Agustus kita mengadakan parenting class. Kemudian di bulan September kita bersama-sama dengan Cici Koko ya yang di SD kita mengadakan seminar. Kemudian masih ingat Papa Mama ya? Materi seminar yang dibawakan oleh Ibu Jacqueline dan juga Ibu Linda Nora. Nah, kemudian bulan Oktober kita tidak ada kegiatan parenting class karena ada kegiatan yang lain, gitu ya. Dan kita berjumpa kembali di bulan ini. Nah, temanya adalah pentingnya bermain bagi anak usia dini, bagi anak-anak kita. Kenapa ya bermain itu penting, gitu ya? Nah, kalau tadi yang Papa Mama sebagian yang sudah masuk di awal mungkin sudah melihat ya, ada itu sebetulnya video iklan tetapi sebuah inspirasi kehidupan. Ada anak-anak yang dengan rela hati mereka mau memberi diri, membantu bapak tua yang sedang bekerja gitu ya. Nah, kenapa ya kok bisa anak-anak itu seperti itu? Siapa kira-kira Papa Mama yang pengen anaknya seperti itu? Boleh acungkan tangannya atau mungkin pakai reaction jempol. Ada nggak ya kira-kira orang tua yang pengen anaknya punya karakter ingin menolong? Ada nggak ya? Wah, tapi masih banyak juga nih yang ditutup kameranya, tidak apa-apa. Pastinya kita semua orang tua ingin ya punya anak yang bukan cuma saja cerdas secara knowledge-nya, kognitifnya, tapi juga mereka punya hati yang baik, yang punya nilai-nilai untuk memberi diri. Nah, kenapa ya Bu Ari pagi-pagi kasih video inspirasi seperti itu? Nanti akan ada video lainnya juga. Izinkan saya untuk share screen dulu ya. Ya, pentingnya bermain pada anak usia dini. Ya. Nah, ternyata pandemi ini datangnya tiba-tiba. Tidak ada yang menduga ya Papa Mama, kita semua tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah keadaan, sebuah peristiwa yang awalnya kita menjalani kehidupan kita biasa-biasa saja seperti hari-hari yang sudah kita lewati. Tapi ternyata tiba-tiba ada satu kejadian yang seluruh orang, semua orang di muka bumi ini tanpa terkecuali itu mengalaminya.
Jadi kita semua merasakan, ya, tidak ada yang tidak merasakan. Tiba-tiba kegiatan kita yang rutinitas seperti biasanya berubah. Anak-anak yang biasanya ceria pergi ke sekolah, tiba-tiba harus belajar dari rumah. Orang tua yang biasanya pergi ke tempat kerja, sekarang semua harus bekerja dari rumah, gitu ya. Dan tanpa terasa, ternyata sudah hampir 2 tahun ya kita menjalani kehidupan yang berbeda seperti biasanya. Dan apa yang akan terjadi nanti kita juga belum tahu, gitu ya. Tetapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memberikan kehidupan yang cukup, yang baik, yang sehat, walaupun mungkin kita masih merasakan sulit, merasakan terguncang mungkin ya kondisi keuangan dan lain sebagainya. Ada juga orang-orang terkasih yang meninggal karena pandemi, karena COVID-19 ini. Tetapi kita masih ada dan kita masih diberikan hikmat oleh Tuhan untuk berjuang bersama. Nah, parenting pada pagi hari ini kita juga mau sama-sama belajar menyiapkan diri kita, memberi diri kita sebagai orang tua, dan kami sebagai guru-guru yang ada di sekolah, kita saling bergandengan tangan. Apa nih yang terbaik yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita tumbuh dan berkembang di usianya. Usia saat ini ya, usia dini ini. Nah, waktu di awal pandemi terjadi, gitu ya, layanan bimbingan konseling KBTK Maria Bintang Laut memberi tema itu joyful learning. Nah, mungkin anak-anak KB yang sekarang sudah TKA gitu ya, anak-anak TKA yang saat ini di TKB pernah nih mendapatkan joyful learning. Apa itu joyful learning? Joyful learning itu suatu proses pembelajaran. Di sini ada kata proses ya, proses pembelajaran atau pengalaman belajar. Kalau pengalaman berarti mereka merasakan, gitu ya, merasakan sendiri. Yang membuat peserta didik atau anak-anak merasakan kenikmatan dalam skenario belajar atau proses pembelajaran tadi. Nah, kalau di tahun ajaran 2021-2022 saat ini, kita kurikulum di KBTK Maria Bintang Laut, proses pembelajarannya itu menggunakan inquiry. Nah, inquiry itu apa? Kurang lebih hampir sama seperti ini tadi, pengalaman belajar. Jadi anak-anak mengalami sendiri proses belajarnya, gitu ya. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka mengalami sendiri. Indranya bukan cuma hanya melihat, mendengar, bukan hanya merasakan atau mencium ya, tapi diupayakan supaya seluruh indera mereka itu juga ikut mengalami proses pembelajaran tadi. Misalnya memegang gitu ya, itu juga kan perabaan. Jadi bukan hanya sekedar paper and pensilnya saja, tetapi mereka boleh mengalami suatu proses pembelajaran yang dirasakan suatu nikmat gitu ya. Oh, ternyata belajar itu menyenangkan kok gitu ya. Ternyata proses belajar itu asik gitu ya, tidak membosankan. Nah, untuk tahun ini pembiasaan baik yang diberikan oleh layanan bimbingan konseling disesuaikan juga dengan tema pembelajaran yang diberikan oleh wali kelas gitu ya. Tema besarnya itu adalah yang pertama happy. Jadi di awal itu semua anak-anak diharapkan happy to go to school. Ya, di sini ada Amsal 15 ayat 13, semua sudah ada di Google Classroom-nya masing-masing yang diberikan setiap hari Senin 2 minggu sekali. Jadi ada video dongeng, ada video cerita, ada video lagu, ada video gerakan yang boleh dilakukan oleh anak-anak bersama papa dan mama di rumah untuk pembiasaan baik. Dilakukannya boleh diulang-ulang, boleh sesering mungkin. Kalau anak saya belum mampu,
dia boleh diulang lagi. Jadi tidak harus berurutan terus seperti ini ya. Kalau misalnya sudah sampai di toilet training, tapi ternyata anak saya masih suka marah-marah, boleh diulang lagi. Ayo kita happy ya. Tapi dimulai juga dengan papa mamanya juga happy. Kalau papa mamanya juga marah-marah, nah anak-anaknya juga bisa jadi meniru marah-marah gitu ya. Jadi kurang happy. Happy to go to school, I am happy, I am special. Jadi anak-anak dikenalkan dulu dengan dirinya, dengan lingkungannya. Lingkungan kedua yang mereka hadapi saat ini adalah sekolah, karena kita di bulan September kemarin sudah mulai PTMT gitu ya. Jadi mereka sudah happy. Diupayakan setiap kegiatan yang dilakukan adalah dengan perasaan gembira, dengan perasaan yang senang. Kemudian, ini happy ini di bulan Juli dan Agustus ya yang dikenalkannya. Kemudian di bulan September, Oktober masih juga happy ditambah dengan literasi. Ya, di sini untuk anak-anak kelompok bermain dan TKA itu temanya toilet training, untuk TKB itu belajar mandi sendiri gitu ya. Nah, ternyata anak saya masih belum mampu nih Bu, toilet training. Toilet trainingnya berarti bisa diulang lagi ya, sampai dirasakan anak-anak sudah mampu, sudah mandiri, sudah bisa melakukannya sendiri tanpa harus disuruh, apalagi dipaksa gitu ya. Kemudian I can do by myself. Jadi mulai dari makan sendiri, kemudian belajar menyiapkan perlengkapan sekolahnya, kemudian misalnya memakai baju sendiri gitu ya, latihan memakai kancing, mengancingkan baju. Kemudian kalau untuk anak laki-laki celananya kan ada juga yang modelnya kancingnya tinggal di bukan seperti kancing yang dimasukkan gitu ya. Nah, itu semua bentuknya adalah latihan. Jadi gimana caranya itu belajar tapi juga bermain, menyenangkan. Nah, nanti akan ada contoh-contohnya gitu ya. Kemudian clean up. Nah, ini juga yang mungkin kepusingan gitu ya papa mama di rumah. Bu, anak-anak tuh kalau habis main nggak mau dirapikan lagi, nggak mau dibereskan lagi, kerjaan mamahnya lagi. Atau misalnya tiba-tiba kita lagi jalan menginjak salah satu mainan yang kecil misalnya ya, ternyata ketinggalan. Nah, ini juga bentuknya adalah latihan, pembiasaan baik mereka mau membereskan sendiri gitu ya. Mau merapikan. Di sini ada dongeng cerita waktu itu, si Delon itu ya, dan juga ada lagu pujiannya, bahwa ternyata membersihkan atau merapikan itu juga salah satu ungkapan syukur kepada Tuhan, gitu ya. Nah, kalau misalnya papa mama merasa, duh Bu, anak saya belum mampu nih makan sendiri, boleh diulang-ulang, dilakukan lagi. Jadi waktu selama 2 minggu itu bukan berarti waktu yang fix hanya untuk melakukan satu kegiatan, tapi boleh diulang, dilanjut kemudian. Kalau anaknya masih belum mampu, boleh diputarkan kembali video-videonya, gitu ya. Kemudian masuk di bulan November ini, ditambah lagi dengan tema besarnya adalah bersyukur, grateful. Ya, anak-anak diajak untuk suka dengan buah-buahan dan juga sayuran atau makanan sehat, gitu ya. Dan kemarin yang terakhir itu ada storytelling. Papa Mama sudah buka buku-buku digitalnya ya, dan itu bisa diulang ya, karena itu juga punya sekolah. Selain buku-buku fisik yang bisa dipinjam, ada juga buku-buku digital yang bisa dilihat melalui gawainya masing-masing gitu ya. Dan nanti akan ada penambahan-penambahan, jadi boleh dilihat. Nah, di sini kemarin Ibu Ari minta umpan baliknya dari anak-anak ya. Belajar untuk menceritakan kembali. Oh iya. Bebas. Anak-anak boleh bercerita sesuai imajinasi mereka, ya. Tidak harus dipaksakan sama persis seperti apa yang ada di buku, biar saja mereka berkembang dulu, perkembangan bahasanya, perkembangan matanya, visualnya yang mereka lihat,
kemudian mereka mau punya keberanian untuk mempresentasikan, menceritakan, itu juga sebuah kemampuan yang luar biasa. Dan tidak semua anak mereka mampu untuk mempresentasikan. Nah, ini bisa dilatih sejak usia dini, gitu ya. Oh ya, Papa Mama, kalau ada pertanyaan, silakan boleh langsung raise hand ya, boleh pakai reaction raise hand, atau misalnya mau acungkan tangannya, atau langsung buka mute mikrofonnya. Bu Ari mau bertanya, boleh silakan ya, sambil berjalan materi yang saya sampaikan. Papa Mama kalau ada yang mau ditanyakan silakan, atau mau di kolom chat juga boleh, gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu kah, Papa dan Mama? Kalau seandainya saya menjelaskannya juga terlalu cepat, boleh diingatkan ya, gitu, supaya lebih pelan-pelan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, tadi dikatakan ternyata pandemi itu semua kita melakukan kegiatannya ada di rumah, gitu ya. Semuanya kita kerjakan di rumah. Ternyata anak-anak yang biasanya bisa pergi main keluar, terpaksa harus ada di rumah dulu. Nah, ternyata di rumah pun mereka bisa kok bermain sambil belajar. Nah, saya akan tunjukkan, ini saya dapat materinya dari Kemendikbud, gitu ya. Ternyata di setiap sudut ruangan yang ada di rumah, kita bisa menemukan banyak sekali material yang bisa kita pakai untuk pembelajaran. Ya, contoh misalnya ada di dapur, pasti setiap rumah ada dapurnya ya, karena kita semua butuh, kebutuhan pokok kita adalah makan. Misalnya ada bumbu dapur. Wah, ini juga sama ternyata seperti materi kemarin yang TKA ya kalau nggak salah. Apa namanya? Tanaman obat tuh. Beberapa anak ternyata hebat loh, Papa Mama. Ada anak yang tahu tuh itu lengkuas katanya. Wah, keren ya. Terus ada yang bilang itu sereh gitu ya. Ada yang bilang, ada yang tahu daun jeruk, ya kan? Kenapa anak-anak itu bisa tahu? Ya pastinya karena mereka sudah pernah, minimal mereka melihat, merasakan, atau mungkin mereka pernah pegang, atau bahkan pada waktu papa mamahnya memasak atau emaknya masak di rumah, diajak gitu ya. Nah ternyata mereka bisa tuh. Ya. Dari bumbu dapur ini ada banyak permainan yang bisa dilakukan. Misalnya tebak aroma. Ya, saya lanjutkan ya. Ada tebak aroma, ya. Tebak aroma juga bisa berbagai macam cara, disesuaikan juga dengan kondisi anaknya. Tidak semua anak mungkin akan suka gitu ya. Jadi bisa pakai kotak yang tersembunyi misalnya, dimasukkan, ditutup dulu. Yuk kita cium misalnya, ya. Berkreasi dengan berbagai macam materi yang ada. Terus petualangan indera misalnya, ya. Jadi mereka juga bisa tuh menggunakan perabaannya, atau mungkin seperti pirates, bajak laut, ya. Itu semua bisa dilakukan. Kemudian misalnya ayo urutkan. Nah, bisa tuh belajar matematika ya. Jadi mereka tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang lebih banyak jumlahnya, mana yang lebih sedikit, mana yang bentuknya besar, kecil dan sebagainya. Ya, itu bisa urutkan. Kaleng raba itu juga ya. Jadi taktilnya, sensori yang ada di tangannya ini juga boleh. Tidak semua anak ternyata mau mencoba untuk meraba, memegang. Nah, tetapi tadi seperti yang disampaikan, joyful learning itu adalah pengalaman. Jadi mereka merasakan sendiri. Mereka tahu tuh teksturnya. Ini kasar, ini lembut, ini halus. Ya, teksturnya seperti apa? Mereka juga belajar di situ. Tapi dengan cara bermain. Ya, mainnya semua yang ada di rumah saja, tidak usah kita cari-cari permainan yang seperti ada di mall misalnya, karena permainan yang ada di mall masih semua ditutup, belum boleh. Kemudian lada menari ini pernah dilakukan
waktu Joyful Learning tahun kemarin, anak-anak taruh air di wadah, kemudian dikasih merica atau lada, kemudian tangannya ya dimasukkan, kalau masih ingat tangannya yang sudah dikasih sabun ya dimasukkan, kemudian nanti ladanya menjauh. Nah, itu diibaratkan dengan kuman-kuman. Nah, jadi latihan tuh di rumah, cuci tangan yang bersih dengan sabun supaya kuman-kumannya hilang. Dan masih ada juga banyak permainan lainnya ya. Banyak sekali bumbu dapur yang ada di rumah gitu ya. Ini masih ada di dapur, peralatan dapur. Wah, peralatan dapur ini banyak sekali. Papa Mama juga bisa mengenalkan dari bentuk geometriknya. Ada yang bentuknya bulat, segitiga, tabung, lingkaran gitu ya. Itu semua bisa. Atau pasangannya, tutup-tutup panci. Nah, itu bisa disebar tuh. Kalau cuma ditaruhnya di depan mereka mungkin kurang menarik. Tapi kalau misalnya ada yang digantung sehingga mereka harus loncat mengambil. Nah, itu sudah belajar itu. Belajar apa? Mereka belajar melompat gitu ya. Mereka melakukan motorik kasar, tidak hanya duduk diam, tidak hanya mainannya ada di depan mereka dan mereka tidak bergerak gitu ya. Tutup pancinya boleh ditaruh, disebar di mana. Mereka harus mencari misalnya. Kalau punya cici koko, ada temannya, boleh dibuat lomba. Ayo, siapa yang paling banyak cari pasangannya? Nah, itu bisa ya. Menyusun wadah, menyusun pola sederhana. Kemudian dari bentuk-bentuk alat dapur tadi, mereka bisa mencetak misalnya di satu koran bekas aja tidak apa-apa. Ya, mereka misalnya tutup panci gitu ya. Misalnya ini, kelihatan nggak ya? Sebentar, Ibu Ari, jangan pakai background kali ya. Papa Mama kelihatan ya. Nah, ini misalnya tutup. Ini Ibu Ari punya tutup gelas, ya, bentuknya lingkaran. Nih, ada lingkaran yang kecil dan juga ada lingkaran yang besar. Kemudian taruh nih misalnya di kertas, ya, tutup gelasnya. Kemudian anak-anak boleh meniru bentuknya, ya, menggunakan pensil. Nah, latihan ini sebetulnya juga membantu mereka untuk motorik halus, ya. Memegang alat pensil yang betul, kemudian menarik garis tanpa terputus. Nah, itu juga butuh latihan, gitu ya. Jadi ada anak yang tracing-nya untuk menarik garis itu masih ada yang ragu-ragu ya, jadi mungkin ada yang rege-rege gitu kan, terus masih bentuknya masih belum baik gitu ya, masih mencong sana mencong sini misalnya. Nah, bentuk-bentuk ini dari alat-alat dapur bisa digunakan untuk belajar gitu ya. Kemudian sayuran, buah-buahan, nah ini banyak sekali. Intinya di dapur itu apapun bisa dijadikan bahan untuk belajar sambil bermain gitu ya. Dan yang Ibu Ari ingin ingatkan lagi, ajak anak-anak untuk menyiapkan gitu ya. Yuk kita hari ini mau bikin puding misalnya. Kita siapkan dulu nih bahan-bahannya apa aja. Ajak anaknya untuk menyiapkan. Terus kalau untuk yang TKB misalnya sudah bisa belajar huruf gitu ya, mereka sudah bisa menyebutkan nih kira-kira kalau di kata bukan puding ya, mungkin agak sulit, agar-agar misalnya, agar ada huruf apa aja ya? Oh, ada huruf A. Nah, mereka sudah bisa menyebutkan gitu ya, padahal kegiatannya kita hanya membuat puding. Kemudian tempatnya misalnya butuh apa aja, harus ada air, harus ada gula, harus ada apa misalnya. Kalau belum ada bahan-bahannya, oh kita mau belanja dulu yuk, kemana? Ke pasar, ke supermarket, atau belinya di warung, atau kemana. Anak-anak boleh nih tuliskan dulu yang harus dibelanjakan apa, gitu ya. Kalau belum bisa nulis, mungkin boleh sambil bikin gambarnya. Nah, itu juga belajar menulis, belajar menyiapkan, belajar banyak macam hal yang bisa dilakukan anak-anak dengan cara bermain.
pura-pura gitu ya. Terus anak perempuan biasanya punya banyak mainan masak-masakan kan di rumah. Yuk kita bikin restoran, atau misalnya hari ini siapa yang menyiapkan makan malam. Ajak anaknya juga untuk menyiapkan gitu ya. Terus anak-anak kalau punya alat makan sendiri, sudah selesai makan, boleh cuci piringnya atau gelasnya sendiri. Itu juga latihan, menggunakan spons, sabun gitu ya. Tapi tentunya dengan pengawasan orang tua, dan alat makannya juga diusahakan yang tidak berbahaya. Seperti misalnya kaca yang mudah pecah misalnya gitu ya. Nah itu banyak sekali mainan-mainan yang bisa kita gunakan di dapur gitu ya. Sampai sini dulu mungkin papa mama atau ada anak-anak yang mau bertanya. Ini ada satu yang sudah bertanya ya. Oh ya silakan. Ada satu Bu Ari, ini dari orang tua Audrey, bertanya tentang kegiatan menggunakan baju sendiri gitu. Tapi kalau maksudnya Ibu Ari bisa baca di situ, kalau papihnya ada dia minta dipakaikan. Jadi kalau nggak diikuti anaknya nggak mau pakai baju. Minta tipsnya Bu Ari. Oke, nah ini pakai baju, pilih-pilih nih, kalau ada papihnya mungkin pengennya dibantu gitu ya. Nah, boleh dibantu juga dengan kesepakatan. Sepakatan dulu antara papa dan mamanya nih, kira-kira bentuk pengasuhan yang mau dilakukan seperti apa. Ini harus sama dulu ya antara papa dan mama, jangan nanti papahnya ke sana, mamahnya ke sini gitu ya, nggak ketemu. Terus kalau sudah, nanti anaknya juga diajak ngobrol gitu ya. Yuk, dengan memberikan penguatan bahwa dia bisa mandiri, bisa melakukan sendiri gitu ya. Atau bisa juga ditanya Audrey-nya, kenapa kalau sama papa pengennya dibantu gitu ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita menggali juga tuh. Kita kan nggak tahu nih anak-anak pengennya apa, yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan gitu ya. Jadi kita juga boleh tanya sama anaknya itu. Dan sudah dibiasakan bahwa anak-anak ini sebetulnya walaupun mereka kecil, masih kecil gitu ya, mini-me sebutannya. Sebetulnya anak-anak suka meniru gayanya orang tua. Mereka senang kalau dianggap sudah besar, sudah mampu gitu ya. Jadi untuk papa dan mama harus sepakat dulu nih, beri kesempatan untuk anaknya mencoba. Kalau misalnya anaknya kesulitan, terus tiba-tiba papahnya nggak sabar gitu ya, pengen cepet bantu. Nah itu salah satu kendalanya, berarti yang ada di dalam diri papahnya gitu ya, atau dalam diri orang tua. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua mau memberi kesempatan dulu kepada anak, tidak harus sampai betul banget, karena ini kan prosesnya belajar ya, latihan. Dari belum bisa, mungkin baru bisa sedikit, sampai akhirnya betul-betul dia bisa mandiri gitu ya. Nah itu, jadi kesepakatan dulu mami, antara mami dan papinya dulu gitu ya. Jadi kasih kesempatan untuk anaknya, kemudian anaknya juga diberikan penguatan gitu. Sampai sini mungkin Mami Audrey. Iya. Mungkin bisa membantu. Kalau misalnya orang tua lain ada yang punya pengalaman juga boleh sharing ya. Baik itu pengalaman yang sudah berhasil ataupun masih gagal, it's okay. Jadi kita mau belajar bersama-sama gitu ya. Apakah masih ada pertanyaan yang lainnya? Belum ada Bu Ari. Ya, kalau belum ada kita lanjut lagi ya. Ya. Tadi sudah di dapur, sekarang ada di ruang makan. Nah, di ruang makan pastinya banyak sekali gitu ya. Mainan apapun materialnya bisa dijadikan alat bermain gitu ya, menyusun, tadi pasangkan, mungkin bisa suara gitu ya, bermain musik, kemudian membuat jembatan, bukan hanya seperti mainan Lego saja, tapi barang-barang yang ada di rumah itu bisa dipakai, atau bahkan mainan mereka sendiri pun bisa, jadi disusun gitu ya. Biasanya anak laki-laki kan punya banyak nih mobil-mobilan.
ya. Mobil-mobilannya boleh disusun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Paling kamu suka, mana yang paling kamu tidak suka. Nanti boleh tuh sebagian, yuk kita sumbangkan misalnya gitu ya. Jadi anak juga dilatih untuk berbagi. Terus dilihat partnya, ada apa aja nih di mobil gitu ya. Untuk anak-anak yang belum mampu untuk membedakan warna, papa mama bisa bikin seperti tempat parkir. Jadi ada jalur-jalur, misalnya hanya garis-garis gitu ya. Warnanya apa? Nah, nanti mobil yang sesuai dengan warnanya silakan masuk jalurnya. Itu juga bisa gitu ya. Menggunakan barang-barang bekas atau misalnya di kaca gitu ya, di kaca, kemudian pakai spidol yang bisa dihapus, bikin garis-garis lurus, itu juga bisa. Ya. Banyak macamnya permainan yang bisa kita lakukan, membuat rumah, kemudian membentuk berbagai macam bentuk dari Play-Doh, itu juga bisa gitu ya. Nah, Play-Doh ini juga bisa kita bikin sendiri ya, papa mama. Anak-anak belajar untuk meremas gitu ya. Baik itu kertas, kain gitu ya, ataupun mungkin benda-benda yang lebih lunak, itu juga bisa. Atau misalnya tepungnya itu atau beras, anak boleh. Cuma kalau beras kan biasanya kita masak lagi ya, bisa kita makan, bisa kita konsumsi. Itu kita ambil sebagian. Nah, anak-anak akan merasakan tekstur taktilnya ini, sensori di jari-jari tangannya, ini yang berhubungan langsung dengan sistem saraf di otaknya, gitu ya. Itu juga latihan. Meremas-remas ini menyiapkan anak untuk memegang alat tulis, karena memegang alat tulis itu kan butuh kelenturan dari mulai bahu, lengan, tangan, pergelangan tangan sampai ke jari. Jadi kalau mereka sudah terbiasa bergerak gitu ya, mengelap kaca misalnya, lap piring atau semir sepatu. Zaman dulu kita masih pakai itu ya, semir sepatu, terus harus pakai kain yang digosok-gosok gini ya. Nah, itu kan bahunya bergerak gitu ya. Terus menyemir sepatu pakai tangan kanan, ganti lagi pakai tangan kiri. Kalau punya sepatu mainan atau sepatu anak-anak yang sudah kekecilan, jangan langsung dibuang gitu ya. Boleh disimpan salah satu, itu pakai nggak apa-apa, misalnya pakai sikat gigi, atau anak-anak dilatih cuci sepatunya sendiri gitu ya, bukan cuma gosok gigi tapi cuci sepatunya. Nah, ini semua bergerak, motorik kasar dan halusnya itu bersamaan dilakukan gitu ya. Ini di ruang keluarga, lanjut masih banyak lagi. Playboy ini juga banyak ya, cetakan-cetakan, kemudian akuarium. Nah, misalnya di rumah ada peliharaan, salah satunya misalnya akuarium. Mereka boleh menyebutkan ekosistemnya, apa saja yang ada di situ. Kemudian kenapa ya kok harus ada tanaman, terus ada benda yang hidup, ada benda yang mati. Nah, ini mengklasifikasi gitu ya. Itu juga bentuknya kan bermain. Jadi tidak selalu menggunakan paper and pensilnya saja, atau itu dalam bentuk nyata. Ya, mereka bisa memperhatikan gitu, menyebutkan benda-benda yang ada, terus mana yang terapung, yang tenggelam. Nah, itu juga tadi bumbu-bumbu dapur itu juga bisa gitu ya. Kemudian ini air, piring, permen, coklat warna-warni. Nah, itu coklat warna-warni ya, yang itu kalau misalnya dikasih air, nah nanti jadi permen pelangi gitu ya. Itu juga kalau nggak salah pernah ada juga ya, kita bikin sains di tahun kemarin, itu juga banyak menggunakan alat bahannya juga yang ada di rumah. Kemudian papa mama ini nanti akan saya bagikan, jadi kita sharing aja ya, sebetulnya nggak usah dicatat semuanya. Ayo bermain menjelajahi kamar mandi. Nah, ini sama juga yang terjadi sama anak saya. Kalau disuruh mandi, aduh susahnya, butuh perjuangan gitu ya. Ayo mandi gitu ya. Nanti sebentar, tunggu dulu gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke kamar mandi, ayo udah mandinya gitu ya. Suruh selesai mandinya susah juga. Ternyata sering bikin eksperimen. Aku sedang bikin eksperimen. Nanti tahu-tahu sabun cairnya habis, tahu-tahu samponya sudah habis gitu ya. Nah, ini
mereka boleh kita ajak untuk yuk kita hari ini membersihkan kamar mandi, kosek-kosek gitu ya, pakai sikat. Nah ini menyikat ini dari atas ke bawah, ke samping. Ini kan semua menggunakan bahu, lengan, tangan gitu ya. Itu juga latihan. Itu tapi bentuknya bermain. Kemudian banyak hal gitu ya. Mereka diajak untuk mengetahui kegunaannya apa, warnanya apa, kenapa ini adanya di kamar mandi, untuk apa, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di halaman rumah ya. Wah, kalau yang masih punya halaman rumah, puji Tuhan ya, bisa explore. Tapi kalau yang belum, kalau yang tidak ada ya tidak apa-apa. Masih bisa kita usahakan gitu ya, dari tanaman-tanaman yang ada. Nah, kemarin saya mendampingi kelas B3. Ternyata B3 kemarin sempat menabur benih ya, benihnya bayam ternyata. Nah, Ibu Ari juga kemarin memberikan dongeng sayur yang bijak, ternyata tentang bayam juga. Terus ada anak juga pengen bawa bayam, pengen cerita sama mami nanti, terus pengen nanti coba makan bayam. Tapi ternyata kalau papa mamanya nggak suka misalnya, padahal anaknya sudah punya insight, udah pengen gitu ya. Nah, tolong difasilitasi gitu ya papa mama. Yuk ajak anak-anaknya untuk mau mencoba makan sayur, makan buah gitu ya. Kemarin ada juga yang cerita, aku sukanya di jus katanya. Aku nggak suka kalau makan buah langsung. Oh ya? Wah, kenapa sukanya di jus? Ibu Ari tanya tuh, gitu ya. Karena aku nggak mau, aku males misalnya, anaknya bilang gitu ya. Oh, ya nggak apa-apa. Sekarang tapi udah besar, kita coba yuk. Ternyata makan buah langsung itu enak loh. Kita bisa dengar suaranya krenyes-krenyes. Nah, misalnya kalau makan melon, bukan makan melon, makan pir misalnya. Tuh, ada sensasinya. Wah, apa itu sensasi? Oh, dapat kosakata baru gitu ya. Tapi kalau kita sudah langsung sediakan potongan-potongan buah gitu ya, terus langsung minta, "Ayo makan." gitu. Mungkin anaknya pasti akan ada penolakan-penolakan. Tapi kalau dibuatkan dengan cara-cara atau cerita yang menarik, pastinya mau mencoba gitu ya. Tuh. Boleh dicoba nanti, kemarin ada juga yang bikin minuman jahe. Nah, nanti mamahnya, kemarin ada anak juga yang sempat bertanya, ini ada apanya gitu ya. Jadi kayak ada tunasnya gitu. Ini nanti kalau ditanam lagi bisa tumbuh. Nah, mama kalau punya daun bawang atau misalnya bawang merah yang sudah keluar tunasnya gitu ya, itu boleh dikasih lihat ke anak-anak. Terus nanti coba yuk kita lihat, kita tanam. Hari pertama anak-anak suruh amati apa yang berubah. Mungkin mereka belum bisa menceritakan, atau yang suka bercerita boleh cerita. Yang suka menggambar, mereka boleh gambar, silahkan. Gambar saja, kasih aja kertas kosong. Wah, eksperimen nih, kita mengamati selama 7 hari misalnya. Apa yang terjadi? Jeng 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 gitu ya, pakai drama-drama, suara-suara yang seru gitu kan. Hari 1 misalnya tidak terjadi apa-apa, mungkin masih kosong. Hari kedua nanti dia gambar, walaupun mungkin menurut kita gambarnya ajaib gitu ya, it's okay, tidak apa-apa. Itu berproses, itu tadi ya, pengalaman mereka sendiri dan proses yang mereka lakukan. Nah, nanti sampai hari ke-7 apa yang terjadi gitu ya? Oh, ternyata sudah terjadi seperti ini. Nah, itu bisa nyambung tuh kemana-mana. Mereka harus merawatnya, mereka harus melihatnya, mengamati. Mereka diajarkan kenapa ya tanaman ini kok bisa tumbuh, walaupun mungkin tidak kita rawat misalnya. Tapi kalau tidak kita rawat, apa yang terjadi? Nah, itu mereka mengamati. Itu sangat seru, bisa dilakukan. Atau misalnya papa mama beli pokcoy gitu ya, kan batang bonggolnya itu kan kita buang. Itu mau pakai pewarna gitu ya, kemudian berkreasi di kertas boleh. Atau misalnya kita coba yuk, kalau kita tanam hasilnya seperti apa ya. Yang nggak punya halaman, kita beli aja pakai polybag gitu ya, atau pakai botol
wadah bekas, kita kasih tanah sedikit. Atau yang medianya air. Nah, pakai media air. Kok ini tanaman ini pakai air bisa tumbuh, sementara yang itu harus pakai tanah. Kenapa ya? Nah, yuk kita cari sama-sama. Itu saja sebetulnya sudah belajar, gitu ya. Anak-anak belajar mencari sendiri, mengetahui sendiri, mencoba untuk mencari referensinya. Papa Mama bantu untuk browsingnya misalnya, gitu ya. Nah itu. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya ada pertanyaan ya di chat. Ya, Bu Ari, tentang kebiasaan anak menggunakan warna-warna tertentu karena menyukai salah satu tokoh-tokoh di film kartun gitu, Bu. Jadi hanya warna itu saja selama berbulan-bulan. Itu, Ari? Iya, tidak apa-apa ya. Karena biasanya anak-anak itu juga repetisi, masih mengulang gitu ya. Mungkin yang dia suka baru itu, atau bisa dicek juga sama papa mama, apakah pengenalan warnanya belum semua misalnya. Itu tidak apa-apa. Walaupun yang dia pilih hanya itu saja, tetapi kita sebagai orang tua tetap perlu memberikan pengenalan warna-warni ya, berbagai macam warna. Terus saja dilakukan gitu ya. Mungkin untuk beberapa anak mereka hanya sukanya seperti itu. Aku mah sukanya warna biru, pokoknya semua biru, dari rambut sampai sepatunya semua biru. Tidak apa-apa gitu ya. Nanti akan ada waktunya berkembang secara bertahap, itu akan menyukai banyak warna. Dengan catatan papa mamanya juga tetap memberikan stimulasi, rangsangan, pengenalan berbagai macam bentuk atau warna-warna tadi gitu ya. Kemudian wah, hebat nih, berarti sudah rapih ya. Hanya pilihan warnanya saja yang masih mungkin terbatas, hanya satu gitu ya. Tidak apa-apa. Jadi sambil distimulasi, sambil dirangsang dengan warna-warna lain gitu ya. Kemudian warna itu juga bisa bukan hanya dari pensil warna, tapi misalnya dari pemilihan baju ya. Bajunya misalnya, apalagi kalau anak perempuan ya. Kalau kecenderungannya kalau anak saya maunya semua serba pink gitu ya. Apapun pink gitu. Sementara saya pribadi saya nggak suka warna pink gitu ya. Tapi tetap warna biru itu juga cantik, warna kuning juga baik gitu ya, semua warna bagus. Dan saya pernah menemukan satu buku yang mengisahkan ternyata dulu awalnya pink itu warna laki-laki. Nah, ada sejarahnya, ada dongengnya. Saya menemukan buku itu. Saya ajak anak saya untuk baca gitu ya. Ternyata, nah dari situ dia mulai akhirnya, oh iya ternyata semua warna baik gitu ya. Dan walaupun masih dominannya pink, it's okay, tapi minimally dia sudah mau pakai warna lain gitu ya. Itu tadi yang bertanya Mami Feren ya. Apakah cukup menjawab? Ada juga yang cukup Bu, makasih. Iya, terima kasih Mami. Kalau misalnya anak masih suka dengan tokoh-tokoh kartun gitu ya, superhero, itu tidak mengapa. Karena memang mereka masih usianya masih dalam tahap perkembangan seperti itu, meniru ya, superhero. Sebetulnya papa dan mama itu juga superhero mereka gitu ya. Nah, itu dia. Supaya imbang antara yang kartun yang mereka tonton dengan yang realitanya, kita papa dan mama juga boleh dong jadi contoh, jadi teladan yang superhero-nya mereka gitu ya. Kalau anak saya suka banget kalau saya sebetulnya nggak begitu suka masak, tapi sekalinya masak enak, nah wah mama itu mama terhebat, wah kalau udah diomongin gitu udah deh berbunga-bunga gitu ya. Nah di situ kesempatannya saya ajak, yuk kita bikin sama-sama, kita coba rencanakan sama-sama gitu ya. Sampai sini apakah ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin mama-mama, papa yang lainnya juga mau sharing, boleh ya. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya. Nah ini benda-benda semua yang ada di rumah, di halaman rumah.
Nah, ini bisa terapung tenggelam gitu ya. Jadi mereka melihat dulu, misalnya kita kumpulin yuk benda-benda yang ada di sekitar rumah, misalnya apa saja, bebas, disesuaikan dengan usia anak, tidak perlu banyak-banyak gitu ya, supaya mereka juga bisa belajar mengingat. Nah, nanti boleh dituliskannya kalau anak-anak belum bisa nulisnya, boleh digambar gitu ya, diklasifikasikan yang terapung, yang tenggelam. Nanti klasifikasikan. Mungkin untuk anak-anak kelompok bermain bisa langsung bendanya. Jadi mereka juga bisa memegang gitu ya. Yang mana yang terapung, mana yang tenggelam. Jangan lupa dikasih penjelasannya. Kenapa ya kok ini terapung sementara yang ini tenggelam gitu ya. Terus nanti dari situ akan banyak timbul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kok batu itu bentuknya beda-beda, warnanya beda-beda? Terus apa bedanya batu dengan kerikil gitu ya. Nah, mungkin belum semua anak juga tahu apa itu kerikil. Nah, nanti setelah mereka melihat, mencari sama-sama, menemukan. Nah, itulah proses belajar. Itu dengan bermain yang menyenangkan gitu ya. Kemudian ini juga ada botol kaca ya, menggunakan botol bekas, pakai pewarna. Nah, pewarna saya nggak suka bikin kue, tapi saya punya pewarna makanan di rumah banyak gitu ya untuk eksperimen. Kemudian tisu pewarna makanan dan gelas. Ya, ini rambatan gitu ya, rambatan warna. Waktu itu juga beberapa anak kelompok bermain dan juga TKA yang tahun kemarin Ibu Ari sempat ajak untuk bermain tisu gitu ya. Itu sebetulnya motorik kasar, tetapi menggunakan bahannya, materialnya tisu. Jadi misalnya ini tisu ya. Misal, ini contohnya misalnya tisu. Apakah kelihatan Papa Mama? Nah, misalnya, geser. Anak-anak diminta untuk duduknya dengan tegak. Misalnya ya, di kursi. Bu Ari menyamping ya, supaya kelihatan. Kemudian tisunya taruh ya, di atas. Sebelum main, mungkin boleh dipegang dulu. Yuk, coba rasakan. Tisu itu rasanya seperti apa, gitu ya. Oh, lembut misalnya. Warnanya apa, gitu ya. Tisu juga banyak macam ya, Papa Mama. Ada tisu makan juga yang bertekstur, yang bergambar, gitu ya. Cuman mungkin dia lebih berat. Nah, itu nanti juga bisa diajarkan. Kemudian taruh yuk di atas wajahnya. Sekarang kelihatan nggak ya? Kamu bisa lihat nggak? Wah, nggak bisa lihat. Tapi matanya jangan dipejamkan ya, tetap dibuka. Sekarang kita coba tiup. Bisa nggak ya? Ditiup misalnya. Ini karena Ibu Ari menggunakan kain kacamata, jadi nggak bisa terbang. Kalau tisu karena ringan, jadi bisa terbang. Waktu ditiup, tisunya itu terbang ke atas gitu ya. Nah, anak-anak belajar untuk menangkap. Nah, walaupun mereka duduk, tetapi sebetulnya mereka sedang berolahraga, melakukan motorik kasar, ya, belajar meniup. Belum semua anak juga bisa meniup ya. Antara meniup dan menyedot itu juga perlu latihan. Kemudian koordinasi mata dengan tangan untuk mengambil, gitu ya. Nah, pakai tisu itu bisa dilakukan bersama anak-anak di rumah. Gitu. Itu materialnya tisu. Tisunya boleh macam-macam. Oh, yang ini bisa kalau tisu makan atau misalnya tisu untuk lap tangan yang lebih keras, lebih tebal, itu mungkin jatuhnya seperti apa gitu ya. Terus kenapa kalau dilempar atau dijatuhkan dari atas ke bawah, jatuhnya seperti apa? Nah, itu semua bisa diajak bermain bersama anak-anak. Benda untuk daur ulang, wah banyak banget ya. Ini. Kemudian mainan. Nah, sekarang kita di kamar tidur. Kamar tidur juga banyak sekali. Ada bantal, guling, selimut, spray, gitu ya. Bisa kita main tenda-tendaan, bisa main pukul bantal, gitu ya. Pakai baju, hanger itu juga bisa dipakai untuk bermain. Nah, ternyata di rumah yang rumahku adalah istanaku, gitu ya. Ternyata semua yang ada di rumah bisa dijadikan tempat bermain oleh anak-anak bersama papa dan mama. Dan dalam permainan itu
mereka sebetulnya sedang belajar, gitu ya. Nah, pastinya dengan permainan-permainan ini cukup menyenangkan sehingga tidak terasa anak-anak itu sedang mengalami proses atau pengalaman belajar itu sendiri. Bu, anak saya susah banget kalau disuruh mengerjakan tugas dari gurunya. Misalnya yang TKB sekarang sudah mulai harus menulis misalnya ya, atau belajar dikte. Kita bisa pakai benda-benda yang ada dulu, gitu ya. Misalnya sekarang sedang nulisnya huruf apa, gitu ya. Misalnya huruf A, bantal. Ada huruf apanya ya? Oh, ada huruf A-nya. Nih bantal. Coba dipegang. Nah, yuk sekarang kita coba yuk tulis huruf A di buku. Nah, gitu ya. Kalau misalnya langsung disodorkan buku dan pensilnya, mungkin dia masih belum mau. Tapi kalau kita sambil bermain dulu atau melakukan motorik kasarnya dulu, gitu ya, mudah-mudahan dengan cara-cara itu anak-anak mau melakukan. Ya. Jadi ternyata tadi apa yang ada di rumah semua bisa kita pergunakan untuk belajar, ya, dengan caranya bermain. Kenapa dengan cara bermain? Pastinya karena kebutuhan anak itu bermain. Bahkan kita orang dewasa juga kalau sudah mulai agak stres gitu ya, sudah rutinitas terus, kita pasti butuh penyaluran gitu ya, bermain game mungkin atau sekedar ketemu teman atau mungkin ada juga yang tidur misalnya ya. Tetapi siapa sih yang tidak suka dengan bermain? Bahkan orang dewasa pun senang sebetulnya dengan bermain. Hanya kadang karena rutinitas, karena pekerjaan yang harus kita lakukan sehingga kita lupa tuh asiknya bermain itu seperti apa gitu ya. Nah, yuk Papa dan Mama boleh sisihkan waktu setiap hari, tidak perlu lama-lama. Kalau bisa 1 jam is okay, baik. Tapi kalau hanya bisanya Bu, saya cuma bisa 10 menit, tidak apa-apa. Tetapi ada yang diperlukan adalah konsistensi. Ya, jadi jangan cuma dalam 1 bulan cuma sekali gitu ya, atau seminggu cuma sekali. Kalau bisa ya dibuat juga rutin. Kita sisihkan waktu, jangan sisakan waktu. Kalau kita sisakan waktu, biasanya kondisinya kita sudah letih, udah capek, gitu ya. Kemudian dari bermain itu memenuhi rasa ingin tahu, ya. Tadi dengan inquiry itu tadi, teknik inquiry, anak menemukan sendiri, mengalami sendiri, itu menjadi memenuhi rasa ingin tahunya, menjadikan sesuatu sebagai mainan, ya. Itu anak-anak paling kreatif sebetulnya menurut saya. Apapun mereka bisa jadi mainan, gitu ya. Pastinya dengan bermain menimbulkan ceria dan pastinya senang, mampu menyegarkan dan mengembangkan kognitif. Sudah pasti ya, menstimulasi tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal. Nah ini tadi, joyful learning, bermain adalah belajar, belajar itu sambil bermain. Nah ini hanya sekilas untuk menyegarkan kita, ya, karena di sekolah kita, di bawah Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia, kita punya karakter yang ditanamkan kepada anak-anak, ya, karakter choice yang cerdas, ya. Anak itu sebetulnya ilmuwan alamiah karena melalui panca inderanya anak dapat mengamati fenomena alam sekitarnya dan dapat memperkaya pengalaman anak dengan benda-benda yang ditemukan. Tiba-tiba, sling, gitu ya. Wah, ini dia. Aku mau mainan pakai ini, gitu ya. Nah, itu kan cerdas, salah satu karakternya, gitu ya. Kemudian mengarahkan dan mendorong anak menjadi kreatif dan inisiatif serta dapat membangun pengetahuan untuk masa depannya, ya, otentik. Setiap anak itu unik, Papa dan Mama, sehingga kita tidak perlu membandingkan antara yang satu dengan yang lain, bahkan anak yang kembar identik sekalipun juga pasti ada perbedaannya, gitu ya. Sehingga setiap anak itu punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Nah, itulah pribadi mereka. Tinggal bagaimana sebagai orang tua kita mengenal pribadi anak kita sendiri, gitu ya. Kemudian dikembalikan lagi
segala sesuatu itu adalah atas izin, atas penyelenggaraan ilahi, ya, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan juga di dalam Tuhan. Kita anak-anak bisa belajar seperti ini juga karena Tuhan loh, gitu ya. Dan setiap saya memberikan pembiasaan baik, diupayakan selalu ada penguatan dari sisi rohaninya, sehingga papa mama boleh kembalikan lagi. Yuk kita bersyukur sama Tuhan, membiasakan diri mereka mengucap syukur, berdoa, tidak harus dengan caranya lipat tangan dengan doa yang sempurna gitu ya, tapi mereka bisa, oh iya ya, aku sehat karena Tuhan Yesus gitu ya, karena Tuhan yang sudah memberikan kesehatan melalui papa dan mama, papa mamanya aku sehat juga bisa memberikan makanan yang sehat untuk aku. Nah itu, jadi sudah terbiasa, tidak perlu lagi diingatkan, ayo doa dulu, nah gitu ya, tapi mereka sudah bisa mengucapkan puji Tuhan dengan sukacita, dengan otomatis gitu ya. Wah, pasti papa mama juga lebih bangga lagi. Solider. Nah, aku bisa, aku semangat, aku mau mencoba. Wah, bersama-sama pasti lebih asik ya. Jadi pastinya di rumah kan anak-anak nggak tinggal sendiri ya, pastinya bersama orang lain. Entah itu papa orang tua, kakak adiknya, atau saudara yang lainnya. Dari permainan-permainan tadi bisa menumbuhkan solider, ya, pembagian tugas misalnya. Yuk kita bikin agenda 1 minggu ini. Tugas pribadinya anak-anak, papa mama boleh mulai sekarang juga diberikan tanggung jawab anak-anak. Cukup 1, sama seperti pembiasaan baik yang diberikan oleh guru-guru ya, yang dibagikan kertasnya itu. Misalnya yang harus diceklis sama orang tua, nah itu juga sebetulnya salah satu bentuk latihan, gitu ya. Tetapi kalau itu mungkin harus ada penilaiannya, gitu ya. Nah itu papa mama boleh tuh lakukan juga di rumah. Misalnya kasih tugas yang sederhana aja, dan jangan lupa itu untuk semua anggota keluarga tanpa terkecuali. Jadi jangan cuma minta anaknya aja yang melakukan, sementara ada orang dewasa lain yang tidak, gitu ya. Jadi misalnya ada emak di rumah, emaknya boleh tuh dikasih tugas juga. Misalnya tugasnya emak apa? Tugasnya apa ya? Misalnya buang sampah, gitu ya. Anak-anaknya misalnya tugasnya apa? Merapikan mainan misalnya. Sudah terlaksana belum nih hari ini? Dan itu repetisi, diulang-ulang dan konsisten, gitu ya. Semoga bisa menjadi habit, menjadi kebiasaan yang tidak perlu lagi dipaksakan atau diingatkan. Ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan ya di kolom chat. Kita lihat dulu ya. Ada yang bertanya, untuk toilet training sudah bisa melakukan sendiri, tetapi lagi keasikan main atau sedang melakukan hal yang dia suka, jadi kadang suka lupa mesti disuruh atau ditanya dulu untuk ke toiletnya. Oh ya, berarti ini mohon konfirmasinya ya, Mami Glenn, kalau seandainya salah persepsi sayanya. Mungkin anak sedang melakukan sesuatu yang dia suka, gitu ya, terus dia lupa akhirnya dengan dia harus pipis dulu atau mungkin dia jadi agak ditahan, gitu ya, mungkin ya. Betul nggak, Mami? Ya. Betul, Bu. Ya. Nah, memang betul. Namanya anak-anak ya, kalau sudah asik, ya, udah seru. Nah, sesuatu yang memang harus mereka keluarkan itu biasanya mereka tunda. Ini bisa ada beberapa buku cerita tentang teletraining gitu ya, itu bisa dibacakan, video-videonya juga ada gitu ya, sambil kita kasih kalau anaknya sudah bisa diajak dialog itu berarti 2 arah ya, bukan monolog, bukan dari mamahnya saja yang memberikan nasihat gitu ya, memberikan masukan, tapi udah bisa diajak dialog, itu baik bila dilakukan gitu ya. Kenapa gitu ya, kenapa kok kalau sudah terasa pipis atau pengen ke toilet gitu ya, itu harus segera dilakukan.
gitu. Sampai sejauh ini sih mungkin seperti itu ya, Mam. Iya, Bu, betul, Bu. Ya, harus konsisten untuk tetap diingatkan dulu. Nah, nanti sambil diajak untuk pengertiannya, ya. Jadi boleh juga ada beberapa buku tentang ini pencernaan tuh yang ada di dalam organ-organ tubuh. Nah, itu juga boleh tuh sedikit dijelaskan. Ada yang untuk versi anak-anaknya, ya. Jadi kenapa? Nanti ada kaitannya dengan penyakit gitu ya. Apalagi kalau misalnya sama sih sebetulnya anak laki, anak perempuan itu juga tidak boleh gitu ya. Di perpustakaan ada beberapa buku tapi memang jumlahnya tidak banyak dan bahasanya memang karena itu untuk anak yang sudah lebih besar sebetulnya. Saya belum menemukan buku yang untuk anak-anak usia ini ya. Nanti kalau saya menemukan saya share lagi di digital library itu tadi boleh. Jadi nanti setiap orang tua boleh klik di link yang sudah di-share-kan gitu ya. Jadi boleh dibantu dengan pengetahuan juga ya, Mam ya. Seperti apa itu tadi? Kalau seandainya kamu tahan gitu ya, apa efeknya nanti gitu. Mungkin rekan guru yang lain ada yang mau bantu menambahkan atau mungkin dari orang tua juga boleh, silakan. Kita saling berbagi ya di sini. Atau mungkin ada orang tua yang punya pengalaman yang sama. Terima kasih, Bu Ari. Ya, sama-sama, Mami. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ke slide. Oh ya, masih ada satu, boleh nih. Dari Mami John, B2. Bu, masih tentang toilet training, John sudah bisa BAK sendiri. BAB bisa juga sendiri, tinggal ceboknya saja. John masih belum mau, katanya nanti tangannya kotor dan bau. Oke, ya. Apakah orang tua yang lain juga punya pengalaman yang serupa? Anaknya belum mau cebok sendiri gitu ya. Sebetulnya sudah bisa. Oke. Kita bahas dulu ya, untuk yang toilet training berarti. Tidak apa-apa, karena itu kan apa yang konsep yang dimiliki oleh anak gitu ya. Nah, ini yang perlu kita bantu kepada anak supaya mereka punya pemahaman yang betul, yang baik tentang BAB dan BAK itu. Ada beberapa buku-buku yang sekarang juga kalau di perpustakaan sebetulnya kami belum ada gitu ya, tetapi ada juga buku-buku yang bentuknya sudah apa namanya ya, ada suaranya gitu ya, ada modelnya gitu ya. Itu bisa disambungkan juga dengan cerita kenapa sih kita harus menjaga kebersihan gitu ya. Jadi mungkin ceritanya agak panjang gitu ya, tapi boleh diberikan sedikit-sedikit dulu bahwa makanan yang sudah kamu makan itu nanti harus dikeluarkan itu sebagai kotoran. Nah, kalau kotoran itu kan kotor. Mungkin kalau kamu sudah habis pegang sesuatu yang kotor harus cuci tangan gitu ya. Nah, itu memberikan pengertian-pengertian seperti itu secara konsisten itu baik gitu ya untuk anak-anak. Kemudian latihan. Memang tidak akan mulus seperti teorinya ya Papa Mama ya. Mohon maaf, ini saya mempraktekkan sedikit. Kadang-kadang anak nggak mau pegang tuh. Padahal itu kan anggota tubuhnya sendiri ya. Tapi memang ya ada anak yang jijian gitu ya. Apa ya bahasanya ya. Ada yang jijian, nggak suka pegang yang lembek-lembek juga nggak mau. Bahkan untuk megang lem juga nggak mau. Nah itulah butuh latihan. Latihannya dengan taktil. Mereka merasakan sensorinya ini dirangsang gitu ya. Nah, untuk ini kita sedang bahasnya tentang toilet training. Jadi mohon maaf ya, bukan sesuatu yang jorok gitu ya. Pada saat misalnya saya harus cebok, bisa, sudah bisa, BAB-nya lancar, pipisnya lancar gitu ya, BAK-nya lancar. Tapi giliran untuk ceboknya nggak mau karena mereka menganggap itu sesuatu yang nggak enak, nggak, ya itu tadi jijik gitu ya. Nah,
Itu bisa kita alihkan dulu dengan cerita yang lain, misalnya seperti itu. Terus dijelaskan kenapa harus dicuci dan itu harus bersih. Kadang anak nggak mau nih, terus megangnya cuma pakai 1 jari, jadi bersihinnya gitu ya, ke pantatnya, gitu ya. Terus dipegang. Nah, kalau kita paksa, mungkin dia akan trauma, tapi kita latih. Bisa juga dengan mainan yang dia suka. Kalau boneka bayi ya, yang betul-betul bayi ya, yang telanjang gitu ya. Nah, itu boleh. Jadi dibantu dulu dia. Nih, dipegang dulu si bayinya, mainan bonekanya. Nah, nanti dia diminta untuk pegang pantatnya sendiri. Rasanya gimana? Nah, jadi tangannya ini mencoba gitu ya. Tapi dalam kondisi yang bersih dulu. Bonekanya dicoba gitu ya. Misalnya ini pantat bonekanya ya. Nah, coba rasakan. Sekarang coba rasakan pantatnya John seperti apa nih? Sama nggak kayak tadi? Halus, lembut gitu ya misalnya. Kan nggak mungkin ya pantatnya bergelombang atau bergerigi atau kasar gitu ya. Nah, samakan ya ininya, teksturnya. Nah, yuk coba sekarang kalau kita kasih air. Mungkin pada waktu mandinya yang tidak buru-buru ya Mam ya. Sambil bermain. Yuk, misalnya mereka masih punya bak yang mereka bisa ada di situ, bonekanya diajak di situ. Nih, yuk kita siram, dia habis pipis atau dia habis pup gitu ya. Ini harus dibersihkan. Caranya gimana? Nah, baru kita nanti memang harus perlahan-lahan gitu ya. Tidak langsung caranya, ayo kamu harus gitu ya. Apalagi kalau dengan penekanan kata-kata yang perintah, biasanya anak-anak justru malah tidak mau, tidak dengan sukacita melakukannya. Jadi mungkin bisa dengan benda-benda lain yang teksturnya hampir sama. Ya, yang paling mudah dengan itu tadi boneka, gitu ya. Yuk kita bantu bersihkan. Sekarang kita coba ya, Mama yang pegangin gayungnya atau flashnya, kamu yang mengelapnya, gitu ya, membersihkan. Masih belum bisa, nggak apa-apa, nanti dibantu, kita cek lagi. Terus, tapi itu perlu konsisten. Jadi jangan dilakukan hari ini, terus nanti baru bulan depan lagi melakukan lagi. Oh, itu berarti mulai lagi dari awal lagi, gitu ya. Untuk yang ini sudah cukup terjawab, Mami John? Sambil dicoba dengan mainan, bisa juga dengan penguatan cerita, gitu ya. Sudah terjawab mungkin ya? Sudah Bu Ari, masih ada satu lagi berkaitan dengan toilet training. Itu usia berapa anak bisa membersihkan sendiri, maksudnya dengan BAB-nya, terus langkah-langkahnya agar anak tidak merasa jijik. Tadi mungkin Ibu Ari sudah menjelaskan salah satu langkah-langkahnya ya Bu ya, untuk diberikan atau diajarkan pada anak-anak. Ini mungkin yang belum terjawab, pada umur berapa anak membersihkan? Ya, pada umur berapanya itu tidak ada patokannya ya Mam ya. Jadi tergantung kita juga pada umur usia berapa kita mulai mengenalkan toilet training itu. Jadi kalau misalnya toilet training dikenalkannya sejak usia dini, usia misalnya 1 tahun nih sudah dikenalkan, ya semakin cepat berarti kemungkinannya juga dia semakin cepat bisa melakukannya dengan benar, dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalnya toilet trainingnya baru dikenalkan atau diajarkannya, dibiasakannya di usia 2 atau 3 tahun, ya pasti semakin lama lagi. Tapi ada juga yang anak bisa lebih cepat gitu ya. Nah, seperti kebiasaan masih menggunakan diapers gitu ya. Kalau misalnya malam masih pakai pembalut diapernya itu gitu ya. Nah, itu juga nanti akan butuh waktu lagi untuk pengenalan, untuk pembiasaan itu tadi. Jadi kalau untuk usia tidak ada patokan umurnya. Ya, semakin cepat orang tua melepaskan diapernya, alat bantunya, kemudian semakin cepat dilatih dan secara konsisten, pastinya semakin cepat anak untuk bisa melakukan toilet training. Termasuk juga dengan mandi, ya, mandi sendiri. Karena mandi ini juga prosesnya cukup panjang ya, Papa Mama. Mulai dari sikat gigi, ya kan,
Kemudian keramas dan membersihkan badannya. Seperti misalnya ini lipatan di belakang telinga. Nah, ini biasanya suka ketinggalan nih. Tidak semua anak juga mau gitu ya. Pelan-pelan. Biasanya kan cuma gosok-gosok gitu ya. Udah aja. Terus masih ada sabunnya misalnya di bagian belakang-belakang yang tidak kelihatan gitu ya. Nah, itu memang butuh latihan gitu ya. Latihan terus dan terus gitu. Begitu Mami Areta ya. Oke. Terima kasih Mami John juga. Orang tua yang lain apakah masih ada? Ya Bu Indra. Ya, Bu Ari, di chat sebelumnya ada pertanyaan dari Mami Feren ya. Ya. Nah, Feren itu sudah suka mewarna TKA ya, tapi sekali. Nah, untuk mengembangkan bakatnya, apakah akan bolehkah diarahkan ke kegiatan les menggambar? Anaknya masih usianya 4,5 tahun, gitu aja sih. Itu dari Mami Feren. Terima kasih. Boleh. Ya, maaf tadi ketinggalan ya. Untuk pemberian les ini kalau saya pribadi sih sebetulnya bukan berarti boleh atau tidaknya gitu ya. Dilihat juga dengan kalau anak kecil itu kan masih suka coba-coba gitu ya, masih belum konsisten, maksudnya belum kelihatan betul. Tapi kalau misalnya dia sudah melihat kebiasaannya melakukan itu sering, mau diarahkan silakan saja, tidak masalah gitu ya. Tetapi perlu dilihat tempat les atau pengembangan bakatnya ini yang sesuai atau tidak gitu ya. Jadi karena jangan cuman yang komersilnya saja gitu ya, tetapi kita perlu betul-betul memilih programnya memang tepat dan sesuai juga dengan kemampuan anaknya gitu. Jadi jangan cuman sekedar kasih les, karena les juga mungkin kan nanti akan membebani anak misalnya gitu. Tidak masalah sebetulnya. Terus kalau mau tutorial, sekarang sebetulnya banyak tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Anak mau belajar mandiri pun bisa gitu ya. Jadi karena memang kita sekarang semua sudah perlu bersahabat dengan dunia digital, segala informasi sudah tersedia. Kalau mau coba dulu dari yang ada, boleh silahkan difasilitasi. Tapi kalau misalnya mau diarahkan juga tidak apa-apa, silahkan. Begitu mungkin Mami Feren ya? Iya Bu, makasih banyak Bu Ari. Sama-sama. Apakah masih ada yang terlewatkan pertanyaannya atau mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Bu Ari. Ya Bu Luki. Itu Mama Feren ada lagi pertanyaan. Oh ya. Bu, apakah hal yang wajar apabila anak selalu ingin meniru tokoh kartun yang ditonton di televisi? Oh iya. Ya, ingin Sonic, Tail, dan itu terjadi setelah sudah berjalan berbulan-bulan. Bagaimana cara mengatasinya? Gitu? Oh iya, makasih Bu Luki. Sama-sama. Kalau untuk meniru tidak apa-apa, karena mereka masih dalam tahap usia yang memang meniru, gitu ya. Masih usianya visual, masih yang dia lihat visualnya gitu ya. Tapi nanti dengan berjalannya waktu masuk ke usia anak-anak SD itu mereka sudah tahu mana yang konkret, mana yang realita, mana yang tidak. Fiksi, non fiksi itu mereka sudah tahu gitu ya. Jadi memang tidak apa-apa kalau anak masih suka meniru, hanya memang perlu dicermati tontonannya saja gitu ya. Karena kan ada yang harus dengan bimbingan orang tua dan sebagainya. Kemudian kalau untuk yang menggunakan TV kabel juga bisa dilihat tokoh-tokohnya itu mengandung, kadang kan mungkin ada ya yang perkelahian misalnya, pukul-pukulan ya, tendang-tendangan dan sebagainya. Nah, mana yang boleh, ini aturan setiap rumah, setiap orang tua mungkin berbeda. Mana yang boleh, mana yang tidak. Itu boleh diberikan pengertian kepada anak-anak. Jadi kalau selama yang ditiru adalah misalnya karakternya, bentuknya, dia pengen, biasanya kalau anak perempuan princess gitu ya, bergaya ala-ala princess, pakai bajunya semua serba princess, itu mungkin masih memungkinkan. Untuk anak laki-laki
Kayak misalnya superhero. Nah, superhero juga kan ada yang kenapa kok dia harus melawan gitu ya. Oh, dia karena membela kebenaran misalnya. Nah, nilai-nilai itu yang perlu disampaikan kepada anak-anak supaya tidak pada saat misalnya dia lihat waktu mainannya direbut, dipukul. Nah, nanti dia pas nirunya sama temennya atau misalnya sama saudaranya, mainannya dia rebut, nah dia pukul misalnya gitu ya. Nah, tingkah laku yang seperti itu bisa diberikan penjelasan. Kalau untuk meniru karakter kartun dan sebagainya itu tidak apa-apa gitu ya. Nanti dengan berkembangnya usia mereka akan berubah juga gitu. Biasanya mulai dengan suka BTS gitu kan. Anak-anak sekarang konkret K-pop gitu kan. Nah, itu nanti akan beralih dengan sendirinya dengan berjalannya waktu, usianya makin bertambah. Begitu Mami Feren ya tadi ya, menanyakan juga. Iya. Masih ada lagi kah orang tua yang mau berbagi atau mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, ini slide terakhir saya. Ya, ini satu tips untuk merangkum semua apa yang kita bahas pada pagi hari ini, gitu ya. Bahwa setiap orang tua pasti cinta sama anaknya, ya. Setiap pasangan, setiap suami cinta sama istrinya, setiap istri cinta sama suaminya, setiap orang tua cinta sama anaknya, dan kita juga berharap anak-anak cinta sama orang tua, sama keluarganya. Ya, di sini saya mencoba membagikan cinta itu apa sih? Ya, C yang pertama itu adalah cari cara. Tadi sudah kita bahas gitu ya, beberapa pertanyaan yang disampaikan. Gimana caranya ya Bu, gitu kan? Pertanyaannya rata-rata seperti itu. Nah, saya ingin memberikan penguatan kepada semua orang tua bahwa jangan putus asa, bahwa kita sebagai orang tua itu dibekali berkat sama Tuhan untuk cari cara terus ya. Duh, cara yang ini belum bisa, gimana ya? Cari lagi cara yang lain. Cara yang ini waktu itu berhasil, kok sekarang enggak? Cari cara terus. Tetap semangat ya Papa Mama untuk tetap cari cara mengenal anaknya lebih dan lebih lagi gitu ya. Dan ajak papahnya juga ya. Semoga di sini papa-papa juga ada yang ikut ya. Cari cara gimana ya gitu ya. Kemarin sama cara yang ini nggak bisa. Sekarang kita coba cari yang lain gitu ya. Ajak pasangannya untuk tetap berdiskusi untuk cari cara. Itu yang pertama. Yang kedua, cari cara bersama anaknya juga ya. Ajak anak sejak usia dini untuk bersama-sama berdiskusi gitu ya. Yuk kita coba ya cara yang ini. Kalau berhasil, wah hebat. Nanti kita lakukan lagi. Tapi kalau belum berhasil, tidak apa-apa. Sebagai orang tua, kita juga bisa mengajarkan, memberikan teladan bahwa kegagalan itu sesuatu hal yang biasa dan kita perlu berusaha lagi, mencoba cari cara lagi. Itu yang akan dipelajari oleh anak, gitu ya. Jadi semangat tiap Papa Mama untuk tetap cari cara. Kemudian I-nya ingat impian tinggi. Wah, setiap orang tua pasti punya harapan, pasti punya impian yang luar biasa untuk anak-anaknya. Jadi kalau tadi sudah mulai, gimana ya, pusing gitu ya, ngadepinnya kok kayak gini. Ingat lagi dong impiannya, gitu ya. Jadi supaya lebih semangat lagi untuk cari cara lagi. Tetap on the track gitu ya. Jangan terus, aduh udahlah menyerah. No, jangan ya. Baiknya kita tetap semangat. Kemudian ini N. N-nya ini agak maksa, nerima tanpa drama. Gitu ya, mestinya T ya, tapi karena di sini kan CINTA gitu ya. Nerima tanpa drama. Nerima tanpa drama itu kita perlu punya hati yang lapang. Seluas samudra gitu ya, sedalam lautan.
gitu ya. Jadi biasanya mama-mama suka drama nih, aduh gimana ya gitu ya, terkadang suka nangis, bombay dan sebagainya. It's okay, tidak apa-apa, semua kita mengalami hal yang sama. Tetapi jangan pakai drama Koreanya kelamaan gitu ya. Yuk kita mau cari cara lagi, ingat lagi impian tinggi, cari cara lagi gitu ya. Bu, anak saya yang sering drama, apalagi kalau udah sampai tantrum. Nah, itu tantrum itu salah satu dramanya anak-anak. Levelnya udah mulai tinggi gitu ya. Nangis atau merengek, cranky gitu ya. Gitu ya. Nah, itu juga dramanya anak-anak dan itu sering dijadikan senjata. Nah, hati-hati papa mama kalau anaknya sudah mulai seperti itu, terus mamahnya buru-buru, ya udah sini. Nah, sama mama aja. Hati-hati ya. Yang sekali itu kita bantu, kita selesaikan tanpa anak coba, tanpa anak berusaha, itu bisa jadi habit gitu ya. Contoh misalnya pakai sepatu. Lama banget sih pakai sepatunya katanya. Ya dilihat dong, kalau anaknya belum bisa pakai sepatu sama mamanya dibeliin sepatu yang pakai tali. Waduh, ribet dong ya, gitu ya. Jadi kita pakai ini yang prepet dulu misalnya, atau pakai sendalnya atau sepatunya yang tinggal langsung masuk jebrus gitu ya. Nah, atau cari cara lainnya apa? Kalau kita mau pergi, ya persiapkan waktunya, persiapannya lebih lama. Anak saya paling lama nih Bu, lelet. Nah, jangan leletnya yang jadi alasan gitu ya Mami ya. Tapi kita coba cari cara, oh berarti saya butuh waktu prepare yang lebih lama, gitu ya. Kemudian tadi drama, waduh, cari caranya saya gagal terus Bu, belum bisa. Ingat impian tinggi selalu ingat, tapi mentok lagi, nerima tanpa drama. Tiap hari pasti di setiap rumah tangga itu ada dramanya. Dari pagi hari bangunin anak sampai malam tidurin anak itu drama terus gitu ya. Tetap tidak takut salah ya. Tidak ada yang dinilai ya, seperti penilaian di sekolah misalnya dikasih soal 10 salah 3 berarti nilainya 7, tidak ya. Apapun yang kita lakukan di rumah itu adalah sesuatu hal untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi papa dan mama tidak perlu takut salah, tapi bukan berarti dibikin salah terus gitu ya. Kita usahakan yang baik, yang benar itu yang seperti apa. Dan yang terakhir, asik main bersama. Semoga dengan bermain bersama anak-anak itu juga boleh memberikan insight-insight baru, pengalaman-pengalaman baru, pembelajaran-pembelajaran baru, supaya kita boleh melakukan kegiatan hari lepas hari dengan ungkapan syukur. Asik main bersama, ya, baik di rumah maupun di sekolah, tetap mengasihkan. Semoga tips cinta ini boleh menjadi kekuatan untuk papa dan mama di dalam pendampingan pengasuhan bersama anak-anak di rumah. Begitu, papa dan mama, slide dari saya sudah selesai. Terima kasih untuk sharingnya hari ini, pagi ini. Tetap semangat menjalani hari-hari ke depan. 2 tahun kurang lebih kita sudah dibimbing sama Tuhan melewati pandemi ini sudah menjelang akhir tahun, kita akan memasuki tahun yang baru, kita belum tahu kondisinya ke depan seperti apa. Tetaplah mengucap syukur apapun keadaannya, setiap suka dan duka pasti Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap rumah tangga. Dan joyful learning itu juga bisa dilakukan di rumah gitu ya, dengan segala sesuatu yang ada di rumah. Demikian sharing kita pagi hari ini. Kalau masih ada yang mau menambahkan mungkin itu sebagai closing statement saya. Ya, terima kasih Ibu Ari untuk kegiatan hari ini. Maaf, saya buka dulu. Terima kasih Bu Ari untuk kegiatan hari ini, di mana kita boleh berbagi bersama orang tua. Betul bahwa anak-anak menjadi tanggung jawab utama pada orang tua, karena kemarin kita melihat ketika mendengarkan dari Ibu Jacqueline bulan lalu bahwa
Yang pertama adalah anak-anak menjadi tanggung jawab bersama dengan Tuhan kita, orang tua, dan juga untuk pendidik. Jadi mari kita bersama-sama memberikan pelayanan, memberikan juga pendampingan kepada anak-anak kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Kita bekerja sama, kita berkomunikasi bersama, sehingga pendampingan anak-anak yang kita dampingi boleh berjalan maksimal. Anak-anak juga boleh bertumbuh dengan baik dalam lingkungan yang betul-betul hangat, lingkungan yang betul-betul mendukung, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk anak-anak itu boleh berkembang dengan baik. Terima kasih Ibu Ari, terima kasih juga untuk para orang tua yang boleh bergabung pada hari ini. Kita belajar bersama, kita berbagi bersama, hal-hal yang baik boleh kita tularkan bersama. Terima kasih Ibu Ari, itu saja. Sama-sama Bu Tea, terima kasih Papa dan Mama. Ini Bu Indra ada raise hand, boleh? Silakan Bu Indra. Ibu Ari, ini ada di chat juga. Chat satu lagi ya Bu Ari ya. Siap. Waktunya ya. Adakah tips sederhana yang dapat dilakukan orang tua untuk anak-anak usia dini yang memiliki pengolahan emosi yang masih naik turun, up and down setiap harinya? Di mana mereka punya kelebihan, mereka memiliki pengetahuan di atas usia mereka. Pinter banget katanya, tapi emosinya yang masih belum diolah. Pinter untuk pengetahuan, tapi emosinya yang belum. Boleh bantu untuk tipsnya, Bu? Terima kasih. Boleh. Yang sebelum saya menjawabnya, saya mau tanya juga, apakah Papa dan Mamanya juga sudah mampu mengelola emosinya? Gitu ya. Jadi kalau seperti tadi yang sempat saya sampaikan, kalau misalnya mamahnya atau di rumah cara bicaranya suka teriak-teriak misalnya, ya, itu jadi sebuah habit, sebuah pembelajaran yang ditiru anak di rumah. Karena lingkungan rumah itu kan juga yang tadi ya, setiap sudut rumah itu sebetulnya adalah tempat anak untuk belajar. Kalau dia lihat papa mamahnya misalnya atau orang dewasa yang ada di rumah itu selalu emosional, misalnya entah itu marah-marah atau mungkin sedih terus, atau misalnya kalau manggil teriak-teriak gitu ya, atau bagaimana mereka cara menyelesaikan masalah, itu juga yang ditiru, yang dipelajari oleh anak. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, itulah yang masuk ke dalam otak mereka gitu ya, pengalaman itu tadi. Jadi sebelum kita melatih atau mengajarkan kepada anak kita bagaimana mereka mengelola emosi, ya coba dulu cek emosinya kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa. Apakah kita sudah mampu atau belum? Kalau belum, berarti kita perlu belajar untuk mengelola emosi. Mengakui kesalahan terhadap anak itu juga baik, supaya anak juga belajar mereka mengakui kesalahan, gitu ya. Mama hari ini lagi capek misalnya, capek pikiran. Mungkin anaknya nggak ngerti kenapa sih capek pikiran, gitu ya. Tapi perasaan mama itu hari ini lagi nggak enak, rasanya pengennya marah terus, atau lagi males, atau lagi apa. Disampaikan saja tidak apa-apa, supaya mereka juga tahu gitu ya, karena anak ini kan bukan sesuatu hal yang mereka juga punya otak yang sama seperti kita, hanya bentuknya masih kecil. Kalau kita mungkin sudah terbentuk dengan sempurna gitu ya, kalau anak-anak masih kecil. Jadi sebetulnya dengan kita berkata jujur, mengatakan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu juga baik. Kalau saya sudah terbiasa sejak bahkan masih dalam kandungan waktu itu, suami saya sebetulnya yang lebih sering. Dia selalu cerita apa yang dia alami, apa yang dia lakukan sepanjang hari itu, gitu ya. Jadi sampai saat ini kami sudah terbiasa bercerita pengalaman apa saja, termasuk emosi-emosi yang menyertai. Jadi misalnya, tadi Papa sebel banget di jalan ketemu orang nyupir caranya seperti ini. Papa mengumpat, dia bilang, ngomongnya seperti ini. Dan itu salah, itu nggak boleh dicontoh, itu tidak boleh. Itu dari cerita saja bisa.
Dan itu memang dilakukan setiap hari. Kami punya waktu sebelum tidur biasanya itu saling cerita, gitu ya. Pernah sekali waktu juga kami cerita, ini anaknya belum lahir, waktu itu saya kondisinya lagi hamil. Suami saya dapet tikus gitu ya, di lem tikus itu, tikusnya keperangkap di lemnya. Terus sama dia mau diambil, tapi dia pas diambil ternyata tikusnya masih hidup dan ngegigit. Terus dia mengatakan kata-kata yang tidak pantas, dia bilang, dia pukul sambil kata-kata binatang yang lain itu keluar gitu ya. Itu jadi bahan bercandaan, bahan ketawaan gitu ya. Tetapi di situ ada pembelajaran yang dilakukan apa? Kata-kata yang seperti itu nggak boleh, itu nggak sesuai. Nah, kegagalan, keberhasilan dan apapun kita boleh sampaikan kepada anak-anak untuk membantu mereka mengenali juga emosinya. Kemudian memberikan label itu tadi ya, label. Oh, kamu tuh sedang marah-marah ya. Misalnya si anak nih lagi cranky atau misalnya ya itu tadi marah-marah, dia nggak tahu. Kadang anak suka gitu ya. Aku nggak tahu nih, dia kesel gitu ya. Ada sesuatu yang pengen dia keluarkan, tapi dia nggak tahu apa. Akhirnya bentuknya marah-marah yang keluar tingkah lakunya. Nah, itu boleh dibantu sama orang tua, diberikan label. Kalau yang seperti ini, kamu sedang marah. Kalau kamu mau marah, boleh. Tapi tidak melempar mainan, tidak membanting pintu misalnya, tidak berkata-kata kasar. Kalau kamu mau marah, orang tua boleh kasih sediakan tempat. Misalnya ada panci yang boleh dipukul-pukul. Kamu boleh marah. Nih caranya misalnya seperti ini. Kita kasih tahu caranya untuk merilis, untuk membuang marahnya itu tadi, emosinya tadi. Gitu. Ya. Atau misalnya anaknya nangis terus gitu ya, kita tanya. Tapi kadang kalau anak lagi nangis terus juga perlu, beberapa anak perlu misalnya didekap dulu sampai berhenti nangisnya baru kita tanya. Jadi memberikan label emosi yang menyertai itu apa supaya anak mengenali, apalagi tadi disampaikan kemampuannya pintar gitu ya, di atas rata-rata anak seusianya, berarti dia sudah bisa diajak berdialog gitu ya. Diberikan label marah, sedih, takut, jijik, gitu ya, emosi yang menyertai apa, kemudian caranya, cara untuk menyalurkannya. Kalau marah, baiknya seperti ini, gitu ya. Tapi kalau dia lihat, misalnya papa mamanya waktu marah, caranya gitu, mohon maaf, misalnya dipukul, gitu ya, anak meniru seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Indra, gitu ya. Semoga terjawab. Jika masih ada yang kurang puas atau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan, boleh dilanjutkan dengan chat Japri ya, Papa Mama boleh menghubungi saya di nomor layanan ini, ada nggak ya di bawah? Nggak ya. Kalau misal, semoga semua orang tua sudah punya, silakan boleh terbuka. Kemudian untuk orang tua yang mendapatkan layanan bimbingan kelompok usia ya, yang berkaitan kemarin dengan anak-anak yang usianya belum matang, nah nanti kita akan lanjutkan diskusinya setelah kegiatan ini. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan, latihan apa aja sih Bu yang bisa dilakukan untuk membantu anak lebih matang gitu ya. Itu boleh nanti kita berdiskusi di grup WA gitu ya. Dan untuk orang tua lainnya tidak menutup kemungkinan boleh sharing, mau di GCR juga boleh, silakan, mau di WA pribadi kepada saya juga boleh, silakan. Itu sebetulnya ada satu video yang ingin saya share tapi tidak apa karena ini kita sudah lewat 4 menit ya. Apakah mau di-share atau nanti dibagikan saja? Saya mohon izin dulu kepada orang tua. Mohon izin waktunya. Boleh? Videonya sebentar ya, saya share dulu.
Semoga bisa kelihatannya nanti kalau boleh izin share di grup kelas saja ya, saya berikan kepada wali kelas, minta tolong untuk bantu sharekan. Kalau seandainya nanti saya lihat dulu kalau terlalu berat untuk di WA, nanti saya akan share di GCR ya Mami Papi ya. Jadi bisa dilihat semuanya. Kemudian untuk yang terakhir kemarin ada umpan balik juga boleh diisi untuk pengembangan dari kegiatan sekolah kita ya. Ini dari kita untuk kita dan oleh kita. Jadi kita kelola bersama gitu ya, sekolah kita untuk kebaikan anak-anak. Semoga apa yang diberikan hari ini juga boleh menjadi berkat untuk setiap kita, terkhusus untuk anak-anak. Demikian Ibu Indra, Ibu Luki, terima kasih. Waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada Ibu Luki. Terima kasih Ibu Ari, terima kasih Mama, Papa yang dengan setia mendengarkan, memahami bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Ari. Tepuk tangan dong. Semoga apa yang disampaikan Ibu Ari sepanjang 1,5 jam ini memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan pandangan yang baik pada Bapak dan Ibu sekalian untuk menemani anak-anak. Tetap bermain di rumah, banyak hal yang bisa dilakukan di rumah dengan perlengkapan yang ada di rumah. Tetap gembira, tetap semangat, tetap ceria, supaya anak-anak juga tumbuh dan berkembang jadi anak-anak yang penuh cinta. Baiklah, pertemuan hari ini kita tutup dengan doa yang akan diwakili oleh orang tua dari Kensi. Mama Kensi, silahkan ditutup pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan, segala kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami telah selesai melakukan sharing parenting kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang tua yang lebih baik, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang dapat membimbing anak-anak kami ke jalan-Mu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersabar Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati guru-guru di KB TK MBL Tuhan. Bimbing mereka Tuhan untuk menjadi pengajar-pengajar yang lebih baik lagi Tuhan. Untuk membimbing anak-anak kami di dalam lingkungan sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu, segala penyertaan-Mu. Amin. Bapak Edward Mikelis, doakanlah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mama Kensi. Terima kasih doanya. Apakah ada pengumuman Ibu Tea? Tidak ada Ibu Luki. Terima kasih untuk segala yang boleh dilakukan dalam kebersamaan kita sepanjang hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang boleh bergabung, boleh bersama-sama mendampingi para orang tua serta anak-anak. Semoga betul ini boleh menjadi wawasan baru buat kita. Kita boleh mendampingi anak-anak dalam sukacita, sehingga anak-anak juga akan gembira, bersemangat bersama orang tua dan juga dengan para guru-gurunya tercinta. Itu saja Ibu Luki, terima kasih, tidak ada pengumuman. Kita bertemu untuk TK kecil esok hari ya Bu Luki ya. Kita boleh bermain dan bergembira bersama-sama. Betul. Ya, terima kasih Bu Tea untuk sapaan terakhir. Terima kasih Mama, Papa, sekalian. Kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini, parenting kita hari ini. Mau foto dulu Bu Indra ataukah? Iya Bu Ari, ya, iya Bu boleh, Lucy, ya. mau foto dulu dong. Baik, ya. Silahkan Saya bantu. Ayo, Oke, saya bantu ya. dulu. Izin Papa Mama yang bisa buka kamera ya. Dan anak-anak kalau mau ikut. Ayo, silahkan anak-anak pasang senyumnya. Caca pakai gaya, Ca. Siap-siap. Wah, Rafael sudah. Yuk. Iya. Palen juga boleh. Siap ya. Ada 2 slide ya.
Saya coba slide pertama. Mana gayanya? Waduh, ada Glenn udah gaya. Siap ya? Sebentar, saya siap-siap dulu. Dihitung 1, 2. Oh, Kenzi belum siap. Ayo Kenzi. Oh, Kimi juga. Yuk, Joshua. 1, 2, 3. Ya, slide kedua ya. Sebentar. Yang kedua. Ini mesti di itu dulu, di save dulu. Sebentar, nggak otomatis. Stefani belum kelihatan, Stefani. Nah, oke. Vivi ya, sebentar. Stevi, oke. Oke, sebentar. Sambil siap-siap ditahan dulu, saya nggak tahu slide berapa, mama, papa, atau anak-anak. Sebentar ya. 10. Oke, slide kedua. Di saya slide kedua ya. Slide Wah, kedua, ya. Areta mamahnya mana? Loh. Yang Wah, kedua Elvira minta juga siap ya. tolong. Siap, slide kedua banyak sekali. Buka kamera. Oke. Wah, Mami Carol, makasih udah dibuka. Sip. Silahkan. Ada Gail. Mantap. Oke, nggak apa-apa deh. Yuk, siap ya. Oke, ada Mika juga. Mika mah kokoknya Ken ya. Nggak kelihatan. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah. Mama Papa, terima kasih Ibu Luki sudah, Bu Luki. Ya, boleh. Terima kasih Ibu Indra. Dadah dulu anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu pada parenting berikutnya. Terima kasih Bu. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih anak-anak semua. Nikmati akhir Sama. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Sama-sama. Dadah Gel. Tuhan berkati. Tuhan Dadah berkati. Stevi. Tuhan berkati semua. Riko, terima kasih. Ya ampun. Dadah. Terima kasih para guru semua. Sama-sama Bu Aris. Bu Ana, Bu Luki, Bu Terima kasih Res, Bu Tri, semuanya. Bu Indra, Mohon Bu izin Tea. ya. Ya, terima kasih. Boleh langsung ya. Yuk. Terima kasih. Kita tutup Sama-sama. ya. Terima Bu kasih Ari. Indra. Bu Ari di stop aja ya recordingnya ya. Terima Oke. kasih.